Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa di mana saja Anda berada. Syukur alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Kita beragama Islam sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam dan menjalankan segala kewajiban-kewajiban serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu umat yang nanti insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat utama kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin di mana saja Anda berada. Kali ini bersama saya Abdullah yang insyaallah di 50 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama kiai kita dengan tema ngopi bareng kiai, ngobrol seputar ilmu. Insyaallah kaitannya dengan Islam dan iman. Ya, bersama saya sudah ada Kiai Ahmad Mashkur LCMA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga sehat terus ya. Amin, amin. Kiai antum senyumnya semua Allah. Ya, di sini ada Kiai Haji Ahmad Mashkur LCMA. Beliau adalah kelahiran di Jakarta 1974. Beliau pendidikannya S1 dan S2 di Kairo, Al-Azhar, Mesir, Al-Azhar. Juga beliau pernah mondok di pesantren Darun Najah. Saat ini beliau aktivitasnya sebagai dosen nih, Ki. Ya, betul. Di mana, Ki? Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor dan Ma'had Ali An-Nuaimi di Jakarta. Masya Allah. Selain itu juga beliau sebagai Dewan Pengawas Baitul Muamalat. Dewan Pengawas Syariah. Syariah. Beliau juga sebagai wakil ketua dari MUI di Kecamatan Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Masya Allah. Tapi itu seputar tentang kiai ini yang memang harus kita perkenalkan, karena kalau kata orang Betawi itu tak kenal maka ta'aruf, ya enggak? Tak kenal maka kita kenalan. Dan alhamdulillah sudah kenal kan, apa pemirsa di rumah di mana saja Anda berada. Nah, oleh karenanya nanti kita akan mengobrol-ngobrol nih, kita kupas tuntas masalah ilmu yang berkaitan dengan Islam, iman, terus dan lain sebagainya. Kiai, ini kan di Indonesia nih Kiai ya, banyak nih umat Islam nih, bahkan di Indonesia itu terkenal adalah umat terbesar agama Islam di seluruh negeri ya. Jadi Islam yang paling banyak itu di Indonesia. Tapi banyak juga nih Kiai, banyak orang yang nggak kenal Islam. Ya, agamanya Islam, keturunan dari keturunan Islam, tapi sayangnya nih Kiai ini nggak kenal nih. Apa kalau ditanya apa Islam? Bahkan pernah saya lihat itu Kiai ya di sosial media tuh ya, disebut apa rukun Islam ada berapa? Mereka pada mikir lagi. Nah makanya saya pengen nih sama Kiai ini mengenai tentang Islam nih Kiai. Mungkin Kiai bisa mengupas tuntas tentang Islam itu sendiri Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebagaimana kita ketahui, agama yang Allah ridhai adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridhai hanyalah agama Islam. Dan agama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Jadi Nabi kita memperkenalkan agama Islam. Ya. Namun memang kalau kita lihat dalam sejarah, ya, bagaimana Nabi mengenalkan Islam, ya, itu memang tidak yang pertama kali mengenalkan nama agama. Tapi isinya. Ya, isi tentang agama Islam itu yang pertama dikenalkan, bukan namanya.
Ya, karena kan ayat inna di apa namanya? Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redho Islam sebagai agama, itu justru malu udah di akhir. Oh gitu. Ya kan itu kan ayat terakhir Iya, turun betul, kan? Betul. Artinya ketika Rasul mengenalkan Islam pertama bukan namanya, Bukan namanya ya. tapi substansinya. Kalau kita lihat ayat yang pertama turun setelah wahyu pertama ya, maksudnya yang pertama itu setelah wahyu pertama kan Iqra. Al-Alaq. Ya kan? 1 sampai Al-Alaq 5. itu ya, Iqra itu ya. 1 sampai 5, iya. Nah, itu kan wahyu tersebut ditujukan kepada Nabi, sehingga ulama menyimpulkan ketika wahyu pertama turun itu Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Ya. Nah baru kemudian diangkat menjadi Rasul ketika ayat yang kedua turun, yaitu anzir ashiratakal aqrabin. Maaf, bukan itu maksud saya. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Ya kan? Nah ini baru Nabi mulai mengenalkan Islam tuh. Kita lihat apa yang dikenalkan. Ya, di sini yang dikenalkan pertama justru masalah tauhid. Ya, karena kita tanya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ini masalah tauhid pertama. Kita membesarkan Allah Ta'ala. Artinya kita mindset kita dalam hidup yang besar dan paling besar hanya Allah. Itu yang pertama. Karena kalau sudah mindset kita di hati kita yang paling besar hanya Allah, sehingga segala sesuatu kecil. Oh gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama dikenalkan itu. Ya. Jadi bukan mengenalkan Allah dulu kan? Iya. Ya. Jadi bukan mengenalkan namanya, bukan, tapi Allahnya dulu dikenalkan. Allah itu akbar, maha besar. Sehingga kalau kita sebagai manusia sudah mengimani, meyakini Allah maha besar, sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup itu akan terasa kecil. Masya Allah. Nah ini yang pertama dikenalkan dulu Allahnya. Jadi ya kan? yang ditumbuhi kepada kalangan Muslim saat itu adalah tentang ketauhidan kepada Allah ya. Tauhid dulu. Dan yang pertama itu mengenalkan Allah akbar. Masya Allah. Dan ini sebenarnya sangat tepat. Karena manusia dalam hidup kan pasti akan banyak menemukan masalah. Betul. Terkadang masalah itu besar sekali. Iya. Ya sampai nggak sanggup memikulnya dan menghadapinya. Kadang orang pada putus asa gitu ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Masya Allah. Tapi kalau orang sudah bertauhid Allahu Akbar, nah, di situ segala sesuatu akan terasa kecil. Masya Allah. Ya itu yang pertama dikenalkan itu. Ya. Iya. Rabbaka fakabir. Nah, kemudian yang kedua yang dikenalkan apa? Wa thiyabaka fatahhir. Ya, membersihkan pakaian. Iya. Nah, ulama mengatakan ini adalah wasilah untuk membersihkan jiwa. Nah, nanti ada berikutnya tuh. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Kita bersihkan. Berarti kita tidak hanya yang berkait dengan hati dan keyakinan, zahir pun harus kita bersihkan. Ya, itu pelajaran yang kedua. Islam itu bukan hanya yang batin, yang tersembunyi, tapi yang zahir juga diperhatikan. Masya Allah. Ya. Jadi memang itu. Yang kedua ya. Iya. Nah, yang ketiga wa rujza fahjur. Jauhilah, tinggalkanlah berhala-berhala. Nah, berhala zaman itu jelas patung-patung. Nah, berhala zaman sekarang bentuknya mungkin beda. Beda ya. Ada menuhankan jabatan, itu. ya kan? Uang ya. Itu berhalanya beda kan? Tapi pola pikir tetap sama. Ketika mengagungkan sesuatu selain Allah, berarti dia melakukan kemusyrikan. Nah, itu yang harus kita tinggalkan. Nah, ini sebenarnya yang pertama dikenalkan itu Islam. Bukan namanya. Bukan namanya. Ya bukan namanya, bukan nama Islam ya bukan. Karena nanti hadis bunyal Islam itu enggak di awal kan? Iya. Hadis bunyal Islamu ala khamsin itu enggak di awal. Iya. Ya, hadis tentang malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam itu kan enggak di awal. Kedua dia. Ya kan? Darbain. Ya memang sejarahnya saya nggak tahu persis ya, tahun keberapa itu hadis ya. Tapi yang pasti yang pertama kali dikenalkan tentang Islam itu pertama kita mengenal Allah. Mengenal Allah, tahu. Ya kan? Mengenal Allah yaitu Allah Akbar. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, masyarakat Arab yang ada pada saat itu yang menjadi objek dakwah Nabi itu sedang mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Namun bukan berarti hanya mereka yang mengenal Allah, karena setiap manusia sebenarnya dalam dirinya itu sudah ada Allah tanamkan bibit iman itu udah ada. Oh gitu. Setiap manusia, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah ini kan iman, Islam dalam diri manusia itu udah ada bibitnya, udah ada, tinggal disiram, dirawat jadi besar. Kan begitu. Ya kan? Jadi yang pertama dikenalkan ya oleh Nabi itu tadi Allah dulu. Allah dulu ya. Nah ya, ini kalau kita mengenalkan Allah kepada masyarakat, kepada orang-orang, Allah maha besar. Nah sehingga nanti masalah apapun akan terasa kecil.
Masya Allah. Nah, kan kita dalam menyelesaikan masalah yang pertama kan perasaan dulu. Betul. Nenangin hati dulu kan, Iya, sebelum betul. nyari jawaban. Betul. Betul kan? Ya, mesti kan nenangin hati dulu. Gimana kita mau nyari jawaban kalau hati belum tenang? Iya, betul. Ya kan? Kebanyakan orang lebih udah takut duluan gitu Ya ya. kan? Nenangin hati, gimana caranya? Ya tadi, kalau kita meyakini Allahu Akbar, berarti segala sesuatu kecil. Tenang hati, baru cari jalannya. Kan kalau hati udah tenang, baru kita bisa mikir nyari jawaban. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin kita ketemu sendiri, atau mungkin kita tanya kepada orang yang mengerti jawabannya. Nah, dari sini nanti manusia akan timbul dalam dirinya dorongan untuk mencari tahu jalan keluarnya. Tapi yang paling penting tadi, Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Dan yang kedua, ya kan? Itu apa? Tidak menuhankan selain Allah. Nah, ketika dia tidak menuhankan selain Allah, maka dia nggak akan mencari solusi yang Allah nggak ridho. Nah, ini justru ini Islam yang terpenting ini. Betul. Ya, ini Pondasi itu. Ya, ini kita bicara tahap awal tuh. Tahap awal mengenal Islam. Islam sebagai sebuah agama. Ya kan? Islam sebagai sebuah agama, maka yang dikenalkan itu dulu. Sama dengan rukun Islam kan yang pertama syahadat dulu. Betul. La ilaha illallah. Illallah. Cuma konsepnya tadi. Ya kan? Konsepnya tadi. Allah ya. Wa rabbaka fakabbir. Ya kan? Kemudian warudza fahjur. Nah, di tengah-tengahnya ada wa thiyabaka fatahhir. Nah, mungkin itu ya yang perlu kita ketahui. Jadi, kalau kita ingin mengenal Islam, yang pertama kita kenal Allah dulu. Jadi itu. Oh. Ya. Ya, jadi memang sangat berarti sangat penting banget ya kalau memang terkadang orang juga kan ada yang dia kan itu kan lahirnya sudah dari Islam gitu kan. Karena orang tuanya Muslim kan Islam bukan Islam keturunan gitu ya. Sehingga mereka ya akhirnya ikut-ikutan aja gitu Kiai. Iya. Mereka tidak kenal Allah secara yakin bahwasanya Allah itu Tuhannya. Mereka juga kadang kalau ada masalah itu berarti memang harus ditekankan kepada para masyarakat Islam sendiri yang mungkin yang awam gitu Kiai ya, bahwa yang perlu dikenalkan kepada mereka ada tentang ketuhanan Allah sebagai Allah Maha Besar. Iya. Tapi Kiai selanjutnya kenapa sih kita nih sebagai Muslim itu harus kita harus tahu bahwasanya Islam tuh agama yang paling diridhoi Allah tuh apa alasannya Kiai? Oke, baik. Pertama, ya. Tadi kita katakan ada Islam keturunan ya. Betul. Ini mestinya karena Islam itu adalah sebuah agama dan agama itu harus diyakini baru diamalkan, itu urutannya. Namun karena Allah Maha Penyayang, Islam keturunan pun masih diterima. Gitu. Arti walaupun pondasinya nggak cukup kuat, diterima. Kenapa diterima? Karena hakikatnya semua manusia terlahir dalam keadaan Muslim. Begitu. Gitu ya. Lahir itu udah Muslim. Ya, jadi dia Muslim bukan dengan bersyahadat menjadi Muslim. Bukan ya memang. Dia udah Muslim sudah. Begitu lahir udah Muslim. Walaupun bukan orang Muslim asli. Walaupun dia terlahir bukan dari orang tua yang Muslim. Walaupun. Berdasarkan hadis Nabi tadi, kullu mauludin, setiap yang terlahir itu dalam keadaan fitrah Muslim. Makanya kalau meninggal dunia sebelum balik, surga walaupun orang tuanya bukan Muslim. Oh gitu. Nah, artinya namun ya, begitu dewasa dia harus mengenal Islam. Bukan mengulang syahadat dalam artian mengulang seperti kita mengulang wudu atau mengulang ujian, bukan. Tapi maksudnya mengulang di sini agar dia memahami makna syahadat yang dibaca tadi. Ya kan? Nah, kalau dia paham maknanya tadi, nah itu yang akan menjadi bekal dia dalam perjalanan hidup, menjadi nuron yamshi bihi finnas, menjadi cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah orang. Nah, kalau pertanyaan tadi adalah ya kenapa Islam? Ya. Pertama, ketika Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada manusia bahwasanya hanya Allah adalah Tuhan, itu yang pertama Allah buktikan adalah Allah yang menciptakan mereka. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Tuhan kalian. Nah, di sini masih pakai kalimat Rabbun. Iya, pakai Rabbun. Ya. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabbun kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah,
Dari sini kita bisa membaca sebuah pesan. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah menciptakan manusia, maka Allah yang berhak disembah. Sembah artinya bukan sekedar sujud dan ruku. Sembah artinya tunduk dan patuh kepada segala ketentuannya. Itu mana ibadah ya. Jadi tunduk dan patuh kepada segala ketentuannya. Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan. Ya. Ini hal yang sangat masuk akal. Di mana kita punya barang, ya, mereknya apa? Tentu kita akan pakai katalog atau buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pembuatnya. Itu kan logikanya begitu. Betul, iya. Nggak mungkin misalkan HP kita merek A, kemudian katalognya kita pakai merek B, kan nggak mungkin. Buku panduannya gitu. Nggak mungkin buku panduannya pakai yang B, kan mustahil kan? Iya, benar. Nggak mungkin kan? Jadi ngaco dong. Nah, manusia itu secara fitrah itu percaya adanya Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah yang disembah. Tuhan itu yang menciptakan. Nah, itu percaya secara fitrahnya. Sejak kan? Dulu apa gimana tuh? Sejak lahir manusia udah ada dalam dirinya. Ya. Sebelum diciptakan apa sudah? Persisnya malah sebelum diciptakan. Ya, itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Wa idza akhadha Allahu, ketika Allah telah mengambil, ya. Wa idza akhadha Allahu mitsaqa bani adama, ya. Jadi ketika Allah telah mengambil perjanjian dari keturunan Nabi Adam, ya. Keturunannya min zuriyatinya, dan keturunannya apa? Ya, sejak min zuhurim, sejak masih di tulang punggung, artinya belum jadi manusia. Tulang sulbi kali ya. Ya, tulang sulbi itu ya. Ya, itu namanya zuriyah. Itu sudah Allah minta kesaksian mereka. Apa kesaksiannya? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Jawabnya qalu bala. Nah, itu manusia sudah mengakui. Mungkin ada orang yang bilang, tapi kan itu Al-Quran yang bilang. Ini kan permasalahannya mereka belum beriman pada Al-Quran. Nah, kan begitu. Oh, gitu ya. Emang sebenarnya urutannya ya. Kalau kita berdakwah itu kalau sama orang yang belum percaya Quran, emang jangan pakai Quran. Betul. Gimana kita berdalil Quran kalau mereka aja belum percaya sama Quran? Betul. Nah, maka kita dialognya dengan logika, dengan akal bisa. Itu apa ya tadi? Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Iya. Ya kan? Nah, yang menciptakan itu pasti yang pertama ada. Mustahil kalau ya kan? Sesuatu itu nggak ada yang menciptakan. Ya kan begitu kan? Iya. Sesuatu yang pasti yang pertama ada. Yang pertama ada kan gitu, pasti yang pertama. Dan yang pertama nggak mungkin sebelumnya ada lagi. Kalau itu kan nggak habis. Sebelum si A ada si B, sebelum si B ada si C. Berarti kan pasti ya Allah yang pertama yang menciptakan. Pasti ada. Nah, itu yang dipelajari oleh ulama-ulama ilmu kalam tuh ya. Nah, dengan metode falsafah tadi. Iya. Nah, itu dakwah untuk orang yang belum beriman. Kan begitu. Ya kan yang belum menggunakan akal. Ya, yang belum percaya kepada Allah, adanya Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Makanya bahasanya dalam kan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat tuh. Gimana onta? Kok bisa seperti itu? Nah, kan pasti ada penciptanya. Nah, itu kan begitu pertama. Nah, setelah orang meyakini ada pencipta, ya kan? Dan yakin pencipta itu adalah Allah, baru diajak tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, ketundukan pada Allah Ta'ala itu ada sebuah buku panduan. Nah, buku panduan itu berjudul Islam. Nah, kan begitu. Ya kan? Nah, kenapa saya menyebutnya Islam? Ya karena buku panduan yang Allah turunkan banyak. Yang terakhir Al-Quran, sebelumnya ada Injil, sebelumnya ada Taurat dan seterusnya. Ya, tapi judul besarnya Islam. Nah, kan gitu kan. Makanya agama yang Allah terima hanya agama Islam. Nah, itu tadi pertanyaan, kenapa harus Islam? Ya kan? Ya karena itu agama yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita percaya Allah sebagai Tuhan, maka konsekuensinya kita harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, tunduk pada Allah, nah itu bahasa Arabnya Islam. Tunduk, pasrah, gitu kan. Jadi penamaan agama dengan nama Islam itu menunjukkan maknanya tunduk. Tunduk ya. Ya, itu makna secara bahasanya, tapi kemudian menjadi nama agama. Ya. Nah, dengan dalil yaitu Al-Qur'an tadi, ya, yaitu waraditu lakumul islama dinan. Islam sebagai agama. Nah, itu berarti kan sudah stempel. Ini Islam nama agama. Ya kan? Islam sebagai nama agama. Sebelumnya orang muslim itu terkadang disebut mukmin. Oh gitu. Iya, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Bukan innalladzina aslamu.
Ini kan disebutkan nih. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina kan gitu kan. Ini kan nama agama semua nih. Yahudi, Nasrani, Sobi. Tapi yang pertama kan amanu. Bukan aslamu. Bukan, iya. Ya kan? Jadi masyarakat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti mukmin. Mukmin. Gitu kan? Berarti kan seakan-akan mukmin jadi nama identitas kan? Betul. Kan gitu ya? Karena berdampingan dengan hadu wan nasara. Begitu. Ya. Berarti memang agama Islam itu yang pertama dikenalkan substansinya dulu. Justru nama itu di akhir gitu. Ya, nama itu di akhir. Nah, ya kalau tadi pertanyaannya kenapa agama Islam? Ya karena itu agama yang aku ridhoi. Kenapa mesti itu? Karena Allah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kalau Anda bisa membuktikan sebaliknya silakan kan begitu. Betul. Anda bisa membuktikan ada Tuhan selain Allah. Betul. Kan begitu kan? Nah, pertama mungkin kalau kita diskusinya kita sepakati dulu Tuhan itu apa. Kalau Tuhan hanya diartikan yang disembah, nah, emang banyak. Kalau disembah kan, nah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Nah, itu kalau Tuhan diartikan yang disembah. Tapi kalau Tuhan yang diartikan pencipta, pengatur alam semesta, ya pasti satu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau banyak, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Masya Allah. Rusak semuanya. Rusak. Hancur. Makanya ketua di mana-mana atur kan gitu. Iya betul. Kalau ketua lebih dari satu bisa berantem. Rebutan. Nah itu kan jadi agama Islam itu agama yang paling logis, yang paling masuk akal. Makanya nggak jarang kita mendengar orang-orang Muslim ya menemukan ternyata ya agama Islam lah yang paling rasional. Gitu ya. Jadi memang syarat untuk kan banyak nih kiai ya sekarang tuh kan masalahnya masa Islam aja yang masuk surga gitu kan. Tadi kalau kita melihat bahwasanya agama yang dari Allah itu kan Islam ya kan. Berarti kan nanti Islam itu sendiri yang akan diterima oleh Allah gitu. Sehingga juga banyak juga yang kalau tadi kiai menyebutkan tadi ada innalladzina amanu wa hadu wan nasara wasabiin itu kan menjadi dalil buat orang-orang yang katanya semua agama sama sehingga surga itu bukan milik orang Islam aja begitu katanya. Jadi gimana tanggapan itu kiai itu ya? Baik. Sebenarnya kita kalau ingin berdiskusi dengan orang beda agama atau secara umum kaidah diskusi itu kita harus cari titik kesamaan dulu. Kalau nggak ada titik kesamaan ya nggak bisa diskusi. Kan gitu kan? Gitu. Cari titik kesamaan. Nah, kecuali kita sekedar tukar pengetahuan, nggak jadi masalah. Kita nggak harus sama. Ya kan? Nggak harus sama. Kita bilang begini, oke. Kami sebagai orang Islam emang meyakini yang masuk Islam hanya orang yang beriman aja, yang mukmin aja. Yang nggak mukmin nggak masuk Islam. Ya, mukmin itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau beriman kepada Allah aja nggak beriman kepada Muhammad, nggak disebut mukmin juga. Nah, kalau agama kalian meyakini ada surga, ya memang kalian juga meyakini kita nggak masuk surga kalian kan? Iya. Kan begitu kan? Sama aja kan? Iya. Jadi apa salahnya kalau kalian meyakini kami nggak masuk surga kalian? Ya, kami juga meyakini kalian nggak akan masuk surga kami. Kan gak ada masalah. Iya benar. Ya kan? Ya udah nggak masalah kalian meyakini kami tidak akan masuk surga kalian. Ya kan? Sebagaimana kami meyakini kalian juga nggak akan masuk surga kami. Betul. Ya di rumahnya masing-masing kan gitu. Iya masing-masing. Ya kan? Masing-masing. Nah paling nanti kalau kita mau lanjutkan. Kalau kita mau lanjutkan nih. Kita bandingkan di antara agama-agama semua nih. Mana yang paling benar. Nah itu baru mungkin. Ya. Jadi kalau masalah, masuk Islam doang, masuk surga. Itu kan menurut keyakinan kita. Afwan Kiai. Kalau misalnya konteksnya gini. Agama yang paling benar. Berarti nanti ada agama yang benar Kiai. Sebenarnya kalimat paling benar itu saya nggak pernah menemukan teksnya dalam Quran ataupun hadis gitu ya. Nggak menemukan teksnya. Yang ada kan inna dina inda Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Ya, kalau kalimat indi itu kan punya kita dan ada di kita. Tuh, itu kalimat kita. Indi tuh. Indi itu artinya punya kita dan ada di tangan kita. Nah, itu indi. Kalimat indu ya. Nah, jadi bukan sekedar li. Kalau li punya tapi mungkin di tangan orang. Oh gitu. Kalau inda, ana indi, berarti punya kita dalam kekuasaan kita. Nah, itu kalimat indu. Ya. Seperti misalkan hadis Nabi, la tabi malaisa indak. Jangan jual yang tidak ada indaka. Indak itu bukan hanya punya kita, tapi ada dalam kekuasaan kita. Nah, karena ada harta kita, tapi di tangan orang. Nah, itu kita nggak bisa jual. Harus kekuasaan kita dulu kan gitu. Nah, kalau kita jelaskan inna dina sesungguhnya agama indallah, kalimat indallah berarti apa?
yang Allah terima, yang ada di sisi Allah. Nah, ya, begitu. Namun kalaupun kita mengatakan agama yang terbaik, ada agama lain yang baik, ya kan? Nah, kita memang bisa melihat di antara semua agama, ya, baik agama-agama samawi ataupun agama yang bukan samawi, memang ada qasimun musytarak, ada satu unsur yang dimiliki bersama, yang semua agama itu punya. Itu apa? Moral, akhlak, ya kan? Iya. Pasti semua agama ngajarkan akhlak gitu. Betul. Iya. Nggak mungkin kalau bukan agama. Iya benar. Ya kan? Nggak mungkin ada agama yang membolehkan pencurian. Nggak ada. Nggak mungkin, bukan agama kalau begitu. Nggak ada. Ya kan? Iya. Kan gitu kan? Artinya agama Islam mengajarkan akhlak. Agama Kristen mengajarkan akhlak. Agama Buddha mengajarkan akhlak. Kan begitu? Betul. Agama Islam mengajarkan menghormati orang tua. Pasti agama lain pun mengajarkan hal yang sama. Kan begitu? Iya benar. Artinya dalam masalah moral, kemanusiaan, mungkin agama lain sama dengan kita, sama-sama mengajarkan menghormati yang lebih tua, mengasihi sesama makhluk, kan gitu ya. Iya. Sama kan? Memberi gitu. Nah, itu semuanya mungkin di agama lain sama, ada. Makanya di Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurbah. Ini adlun, pasti semua agama sama, adlun. Sama ya. Nggak mungkin dong ada agama yang membolehkan orang menzolimi orang lain. Nggak ada. Pasti bukan agama namanya. Ya kan gitu kan. Betul. Ya kan. Wal ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Ya semua agama pun pasti akan mengajarkan kebaikan. Nggak mungkin enggak. Gitu kan. Betul. Wa ita'idzil qurba, memberi. Ya, pasti semua agama juga mengajarkan memberi, nggak mungkin enggak. Kalau enggak bukan agama. Wa nahy 'anil fahsya, perbuatan keji. Semua agama itu kan punya ajaran kalau laki perempuan ingin menyatu kan ada nikah. Betul. Cuma beda caranya doang, tapi tetap nikah kan? Betul iya. Maka kalau nggak nikah, mereka juga nggak bukan nikah. Iya. Cuma cara nikahnya beda. Tapi kan tetap nikah. Betul. Nah, sehingga disahkan pasangan suami istri kan begitu. Iya. Ya kan? Betul. Gitu. Disahkan pasangan suami istri kan gitu. Iya. Ya, walaupun mungkin caranya beda. Nah, wa nahy 'anil fahsya wal munkar. Kemungkaran. Semua agama pasti nggak akan mengizinkan kemungkaran, gitu. Ya. Cuma karena agama lain nggak selengkap agama Islam. Ya, agama lain mereka nggak punya aturan-aturan ekonomi. Betul. Ya kan? Iya. Agama lain nggak punya aturan-aturan politik. Ya. Jadi umumnya agama itu ya hanya sebatas moral. Ya. Iya betul. Tapi tatanan yang lebih lengkap mereka nggak punya. Mungkin kalau kita tadi mengatakan Islam agama yang terbaik gitu ya. Kan tadi kan tanya kalau Islam terbaik berarti yang lain baik dong kan gitu. Enggak ada masalah juga gitu kan. Juga, tapi kan dalam hidup manusia pasti ada milih yang terbaik dong. Iya betul. Ya, kalau misalkan ada nih HP, pasti kita pilih yang terbaik dong. Iya, yang bagus. Disuruh pilih. Iya. Kadang kan disuruh pilih. Nih, silakan pilih. Pasti kita milih yang terbaik. Gitu. Jadi akal sehat kita mengatakan secara ilmiah terbukti agama Islam adalah agama yang berisikan ajaran terlengkap dibanding ajaran-ajaran yang lain. Ya kan? Ya buktinya apa? Toh ekonomi konvensional sudah mengadopsi ekonomi Islam. Ya kan? Benar. Ya kan? Sekarang banyak muncul bank-bank syariah ya kan? namanya Bahkan gitu. di negara-negara non-muslim, ya kan? Bank-bank syariah. Iya. Ya, udah mulai menjamur. Makanan aja daging yang halal sudah mulai diadopsi di negara mereka. Kan begitu. Iya. Artinya emang Islam punya ajaran itu, nah mereka nggak punya. Nah itu mungkin kalau tadi kan tanyanya, oh kalau gitu Islam agama yang terbaik, yang lain baik. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Tapi perbandingannya jauh, ya. gitu. Ya, kan agama pasti kan mengajarkan ketertiban, betul. Pasti agama mengajarkan moral, pasti. Mungkin itu kan baik, iya. Ya. Dan memang manusia yang fitrahnya lurus, walaupun dia tidak Muslim, tidak mukmin. Dia pasti akan baik kepada manusia. Ya. Makanya kita dapati orang-orang yang bukan beragama Islam, dia baik dengan tetangganya, ya kan? Iya. Baik dengan sesama manusia, betul. Ya kan? Bahkan bisa jadi mereka lebih adil daripada kita, gitu. Kadang ya kan? lebih ngantri aja paling gitu. Ini tertib tuh. Ya. Nah itu kan yang sifatnya moral ya, gitu. Tapi kalau tatanan yang lebih lengkap lagi mereka nggak punya. Masya Allah. Nah itu mungkin kalau tadi kita mencatat kalau Islam dikatakan terbaik, yang lain baik. Baik, oke nggak apa-apa. Agama yang lain baik. Baik dalam artian mengajarkan kebaikan. Tapi sebagai sebuah konsep tatanan kehidupan nggak lengkap.
kurang. Paling enggak ternyata mereka banyak yang mengadopsi ajaran Islam walaupun mereka enggak mengimaninya, kan begitu. Nah, Kiai, Gitu. kita ini dulu santai dulu, jangan ini dulu, kita minum dulu kayak Kiai silakan. kayak agak haus nih, kita minum dulu. Oke. Tetap betul Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada yang berwarna minumannya. Ya, Tapi Kiai lanjut lagi nih. Tadi Kiai bilang agama Islam agak terlengkap. Tapi kita perhatikan umat Islam ini ya nggak jauh-jauh di negara kita ya. Bahkan Allah menyuruh kita kan udkhulu fis silmi kafah gitu ya. Iya. Tapi banyak nih Kiai di antara umat Islam yang belum dalam mengambil ajaran Islam itu secara menyeluruh. Ini kenapa ya Kiai ya? Apa ajarannya kurang masuk ke mereka atau mereka yang kagak mau gitu? Oke, supaya nggak disalahpahami oleh pemirsa, sebelum saya menjawab, saya terusin dikit lagi yang tadi ya, begini. Ini jangan nanti diartikan semua agama benar, enggak. Iya. Ya kan? Karena kalau agama-agama lain itu umumnya kan hasil pemikiran manusia. Ya. Manusia misalkan bertahanus, bersemedi, ya, mencari kebenaran. Tapi kalau mereka nggak pakai petunjuk Allah, pasti ada salahnya. Ya kan, pasti ada salahnya gitu ya, seperti itu. Maka kita nggak mengatakan semua agama benar. Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkinnya juga kalau pakai alat ukur agama Islam. Ya jauh lah. Ya kan nggak mungkin kalau kita pakai alat ukur kita, ya pasti mereka salah. Iya. Salah yang paling besar adalah mereka tidak beriman kepada Allah. Itu. Jadi begini, saya pernah bertanya kepada teman saya, ya, itu yang jurusannya akidah filsafat. Ya kan, kalau saya kan jurusannya syariah. Iya. Jadi saya pernah baca tulisan. Jadi kalau akidahnya salimah, akidahnya sehat, ya kan, kemudian syariahnya benar, akan membuahkan akhlak yang mulia. Kan gitu. Jadi akhlak itu jadi sebagai buahnya. Kan gitu. Jadi ya kan? ya buahnya Ya? dari Akidah yang benar, syariahnya juga benar, buahnya akhlak yang benar. yang lurus, yang mulia, kan akhlak yang mulia, kan gitu kan. Nah, kemudian saya ada pertanyaan. Nah, Ustadz, terus kan ada non muslim justru akhlaknya pada mulia. Banyak non muslim yang akhlaknya mulia. Iya, betul. Bahkan lebih mulia dari kita. Benar. Itu gimana? Terus saya nggak bisa jawab saat itu. Saya nggak bisa jawab, saya bilang. Nanti ya saya cari jawabannya dulu, saya bilang. Oh, gitu. Saya hubungin teman-teman saya yang memang spesialis bidang akidah, filsafat gitu, akidah ya, yang mendalami. Saya ngobrol dengan mereka. Kata mereka apa? Memang mereka akhlaknya bagus, tapi dengan manusia. Tapi akhlak dengan Allah Ta'ala, mereka nggak bagus. Masya Allah. Itu apa? Mereka nggak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Ya kan? Ente nggak percaya sama aneh. Kadang-kadang begitu. Ya kan? Ente nggak sopan banget, nggak percaya sama aneh. Kan begitu. Artinya tidak beriman itu termasuk nggak berakhlak. Nggak berakhlak ya. Berarti nggak berakhlaknya kepada Allah. Makanya kita nggak mungkin mengatakan semua agama sama. Maaf, ya nggak mungkin semua agama sama. Emang faktanya nggak sama. Faktanya nggak sama kan? Iya. Nggak mungkin dong, itu perkataan yang bertentangan dengan fakta. Terus yang kedua, nggak mungkin kita mengatakan semua agama benar. Ya nggak mungkin. Gitu. Itu bertentangan dengan fakta juga. Karena memang. Ya kan? Bertentangan dengan fakta kan? Betul, iya. Gitu. Apalagi kalau alat ukurnya ya, agama Islam. Nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin agama yang lain benar. Gitu. Karena kalau agama yang lain benar, pasti kita akan dibebaskan milih yang mana. Betul. Silakan Anda pilih. Karena kalau ada beberapa objek benar semua, kita dibebaskan milih. Contohnya misalkan dalam Al-Quran ada kafarah, kita boleh pilih memerdekakan budak, boleh pilih ngasih makan, boleh pilih ngasih pakaian. Semuanya benar, silakan pilih. Kan begitu. Nah, karena apa? Karena semuanya benar. Tapi kalau cuma satu yang benar, nggak mungkin boleh pilih semua. Jadi faktanya nggak mungkin semua agama benar. Itu faktanya. Kan apalagi alat ukurnya agama Islam. Nah, kan? Nah, itu. Kan di Al-Quran sendiri juga dikasih tahu ya Kiai ya, yang apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina itu berarti kan ya makanya ini kan kalau kita alat ukurnya agama kita. Karena nanti kalau alat ukur agama kita pun akan disalahkan gitu. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya. Artinya sebenarnya nggak mungkin seorang muslim mengatakan semua agama sama, nggak mungkin semua agama benar. Nggak mungkin. Iya. Karena kalau begitu, ya tahu kamu kenapa nggak pilih agama sono kalau memang benar kan begitu. Kan begitu ya, seperti itu. Itu nggak mungkin, bertentangan dengan fakta. Ya, gitu. Nah,
Kemudian yang berikutnya tadi, kenapa Islam yang paling benar? Ya kan ada bukti-buktinya, ada Al-Qur'annya, dan Al-Qur'an juga ada buktinya kalau itu dari Allah. Kan orang nggak bisa ngebantah kalau Al-Qur'an itu dari Allah. Betul. Itu kan bukti-buktinya kan? Iya. Artinya Islam itu agama yang ilmiah, bukan sekedar diyakini, ada pembuktiannya gitu loh. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa kok masih banyak orang Islam yang nggak kafah? Ya kan? Padahal kan kita disuruh udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Ya. Ibadahnya Islam, muamalan juga Islam, kan begitu. Iya. Ya. Kalau kita husnuzonnya begini, kita husnuzon dulu ya. Iya. Bukan mereka nggak mau mungkin mereka belum tahu. Belum tahu. Itu satu. Ya. Atau mungkin mereka belum tahu. Nah, atau mereka udah tahu, tapi mereka belum bisa melaksanakan. Malas apa gimana itu? Enggak, belum bisa. Belum bisa. Belum bisa berarti kan ada halangan. Kalau malas kan udah dari dalam diri. Iya. Ya. Karena tahapannya pertama mengimani, kedua mengamalkan. Kalau kita sudah mengimani walaupun belum mengamalkan masih selamat. Masih selamat ya. Selamat dalam artian nggak celaka-celaka banget gitu maksudnya. Ya, Gak parah-parah banget ya. Bukan selamat bersih enggak. Iya. Maksudnya kalau orang beriman amal solehnya kurang kan ujung-ujungnya surga juga. Gitu maksudnya. Iya. Kan gitu kan. Mampir dulu nanti. Gitu. Maksudnya begitu ya. Iya. Tapi kalau imannya ya enggak kan udah pasti celaka. Makanya ulama mengatakan kalau orang tidak sholat karena malas, Iya. enggak murtad. Oh, nggak murtad. Nggak kafir. Tapi kalau dia nggak sholat karena meyakini sholat nggak wajib, nah itu baru salah. Makanya kalau ada perempuan nggak berjilbab, tapi dia meyakini jilbab wajib, nah itu masih lebih baik. Tapi kalau dia mengatakan nggak wajib, nah ini yang lebih parah. Oh gitu. Kan gitu kan? Jatuhnya murtad tuh Ki. Ya mungkin jadi ada hal yang sifatnya parsial, ada yang pokok ya, yang pokok-pokok itu mungkin yang bikin murtad gitu, seperti itu. Tapi kalau dia memungkiri ayat Al-Qur'an, nah itu benar. Gitu kan, murtad. Gitu, seperti itu. Ya. Makanya kalaulah kita belum bisa melaksanakan syariat Islam, paling nggak kita mengimani dulu. Nanti kalau udah mengimani, nah baru kita berusaha untuk mengamalkan. Kan begitu. Nah itu husnuzon kita gitu ya. Jadi mereka tidak mengamalkan, mungkin bukan karena mereka nggak mau, mungkin mereka sudah mengimani, tapi mungkin ada hambatan. Misalkan contohnya, kita kan suruh Islam kafah, tapi kan belum semuanya bisa kita kerjakan. Ekonomi aja baru mulai beberapa dekade terakhir. Ini kan ekonomi syariah baru mulai ya, semenjak ada Bank Muamalat itu. Iya, Bank Muamalat. Ya kan, baru mulai ada tuh. Itu pun butuh berapa tahun tuh? Lama kan prosesnya dari Bank Muamalat itu kalau nggak salah di tahun 80-an ya. Iya. Karena seingat saya waktu saya masih pesantren kalau nggak salah. Ya itu Bank Muamalat itu. Terlambat kan perkembangannya. Masih ada bidang pidana, belum ada. Apa kita nggak mau? Kita mau. Cuma masih belum bisa, hambatannya masih banyak. Tantangannya masih banyak gitu. Nah, apakah kita salah? Ya kan? Salah kalau kita menolaknya. Jadi kita bukan menolak tapi kita belum bisa. Jadi tidak kafahnya ini bukan karena kita tidak mengimaninya. Lain dengan apa namanya ahlul kitab, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Masyaallah. Sehingga isi kitabnya pun diganti mereka kan. Iya. Riba dalam kitab mereka haram, sama mereka dihapus. Ya kan? Babi dalam kitab mereka haram, dihapus. Kan begitu kan? Iya, benar. Pokoknya yuharifunal kalima amawadi'i. Nah, kan itu dihapus-hapus. Nah, kalau kita enggak sampai ngapus Quran. Oh iya. Ya kan? Jadi walaupun di Quran ada jinayat, kita belum bisa kerjain gitu doang. Iya. Ya kan gitu aja. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa terapkan. Amin. Jadi bukan karena tidak mau, tapi mungkin karena emang belum bisa. Lain dengan kalau emang nolak. Terang-terangan nolak syariat Islam. Nah, itu berat tuh. Itu udah murtad tuh. Iya. Itu berat yang begitu ya. Alhamdulillah itu. Gitu. Kalau menolak syariat Islam itu berat. Tapi kan banyak sekarang tuh kiai yang apa ya Islam tapi sehingga dia kayaknya sama hukum Islam alergi gitu, gimana itu? Apakah malah dia memang nggak ada keyakinan dalam dirinya bahwa dirinya itu mukmin yang benar gitu kan? Kadang ada yang misalkan nih, buat apa sih hukum Islam gitu kan? Sehingga walaupun dia orang Islam sendiri tuh kan, ya itu. Itulah makanya Al-Quran mengatakan kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Seperti yang ente bilang tadi, Islam, aslamna, tapi lo belum mukmin. Karena kalau dia meyakini ajaran Islam ini yang benar, nggak mungkin dong dia nolak. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia nolak syariat Islam kalau dia meyakini benar. Dia udah muslim, aslamna, tapi belum mukmin. Karena kalau dia udah mukmin, udah meyakini ajaran Islam itu benar, nggak mungkin dia nolak. Mustahil. Sederhananya begini, ada seorang dokter, dia yakin ini metode pengobatan yang terbaik, pasti dikerjakan. Gitu. Setiap orang begitu. Yeah. Secara prinsip sehari-hari, kan kita melakukan apa yang kita yakini. Saya yakini, pasti belok kanan. Belok kanan kan, walaupun mungkin terbukti salah. Kan begitu.
Tapi terbukti kan nanti, bukan sekarang. Betul. Tapi ketika itu kan dia meyakini kan. Orang memilih sesuatu apa yang diyakini. Kalau dia nggak yakini, masih dipilih. Iya. Ya kan? Nah, kamu nggak yakin kanan, ngapain milih? Kan nggak mungkin. Iya. Emang kamu yakin nih ke kanan, kan gitu kan? Kamu mesti pertanyaan begitu kan? Iya, betul. Kok belok kanan? Emang yakin nih jalanan ke sini? Pasti pertanyaan begitu kan? Emang yakin? Artinya, soalnya kalau meyakini sesuatu pasti dia akan pilih. Berarti kalau dia nggak pilih kan dia nggak yakin. Nah, berarti kalau orang yang menolak syariah, berarti dia nggak mengimani syariah. Oh gitu. Karena kalau mengimani masih dinolak. Betul. Gitu kan? Iya. Atau mungkin ada faktor lain. Kedudukannya yang menghalanginya. Ya. Di zaman Nabi, saya lupa nama orangnya siapa ya. Dia meyakini Quran itu benar. Iya. Karena terbukti dia nggak bisa ngebantah kalau Quran itu kalamullah. Tapi karena posisinya sebagai pembesar kaumnya, ya kan? Nah, dia nggak bisa tuh menerima. Oh gitu. Makanya kan di Al-Quran disebutkan innahum la yukadzibunaka walakinnahum bi ayatillah yajhadun, kan yajhadunnya. Jadi nggak bisa mengatakan bohong, nggak bisa mengatakan salah, tapi mereka nolak itu aja sudah. Itu juga mungkin juga seperti itu. Termasuk pamannya bukan? Bukan. Kalau nggak salah begitu pamannya. Jadi Abu pernah saya Thalib. baca kalau nggak salah, jadi kalimatnya memang begitu. Jadi baca kemarin tuh di fikih sirah itu, jadi Abu Thalib memang mengatakan begitu. Ya, tapi saya tidak bisa meninggalkan agama kaum saya. Nah, begitu. Iya. Ya kan? Iya. Artinya dia membela Nabi karena dia percaya Nabi benar. Benar. Ya kan? Tapi dia nggak bisa meninggalkan agama kaumnya. Iya. Kan begitu. Sampai saat-saat beliau mau meninggal gitu ya, wafat. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang begitu juga. Artinya orang yang menolak syariah itu mungkin karena tidak mengimani, mungkin mengimani tapi ada tembok yang besar yang nggak bisa diruntuhkan sama dia. Nah, tapi tentu hanya dia yang tahu kan gitu. Apa karena kedudukan takut digeser. Nah, kalau takut digeser kan sama dong. Berarti dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Tetap salah juga. Kalau orang yang kayak gitu tuh gimana tuh kalau hukumannya tuh? Dia termasuk murtad apa enggak? Yang maksudnya dia pertahankan tentang kedudukannya gitu. Walaupun dia kalau kita mengkaji tentang iman, ulama mengatakan iman itu keyakinan dan amal. Jadi bukan keyakinan doang, ada amalnya juga. Ada aplikasinya ya. Iya, karena kalau iman itu hanya di hati atau di lidah, tapi amal enggak, itu belum iman. Jadi iman tuh diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, tapi dijalankan dengan anggota badan. Anggota badan kan gitu. Kan begitu. Nah, ini ulama menyimpulkan dari hadis Nabi, ya kan, yang berbunyi al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya kan? Ya. Dalam riwayat lain bid'un wa situna syu'batan, kan gitu ya. Bid'un itu dari 3 sampai 9. Iya. Artinya katakanlah kalau kita ambil 3 berarti 73 cabang. A'laha la ilaha illallah. Adnaha imatatul adza. Ya kan? Iya. Wat tahuru minal iman. Ini kalau kita baca hadis-hadis minal iman kebanyakan bentuknya amal. Betul. Ya kan? Amal kan gitu. Iya. Berarti iman itu belum iman kalau belum beramal. Begitu. Itu kata jumhur ulama seperti itu. Walaupun kalau kata Hanafi, ya iman itu hanya akidah. Gitu. Nah, berarti gini Kiai, kalau misalnya ada orang beriman, udah meyakini Allah, tapi contohnya dia nggak sholat, ya tadi kan katanya kalau misalnya dia meyakini bahwa itu tidak, maksudnya dia bilang karena malas, berarti masih dihukumi dia masih muslim kan? Iya. Tapi kalau misalnya dia udah bilang nggak wajib, berarti murtad gitu ya? Iya. Nah sekarang saya mau tanya nih Kiai, apakah pengertian Islam sama iman sama? Kan apakah yang disebut iman itu orang muslim itu bisa beriman atau orang beriman itu bisa dikatakan muslim? Jadi gimana tuh Kiai? Kan kadang ada yang suka begitu tuh. Iya. Iman dan Islam berbeda tapi saling terikat. Nah itu, beda tapi saling terikat. Jadi nggak bisa orang mukmin aja nggak muslim, nggak bisa muslim aja nggak mukmin gitu. Tapi iman itu keyakinan di hati, Islam itu amalan. Kan kalau berdasarkan hadis kan itu, iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasul wal yaumil akhir wa bil qadari khair wa syarr. Itu kan iman. Ya kan? Iya. Nah, jadi iman itu kan atas dik, membenarkan. Nah, kalau Islam kan mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, itu kan amalan semua. Nah, namun Islam tidak diterima tanpa iman. Kan begitu. Sebagaimana iman tidak bermanfaat tanpa Islam. Gitu.
Nah minimal Islam yang minimal syahadat. Itu yang minimal. Bersyahadat. Nah kalau orang sudah bersyahadat berarti dia sudah muslim. Nah cuma yang selamat itu yang mukmin. Nah, bahkan di antara yang mukmin yang selamat itu yang muttaqin. Berarti ada tingkatan lagi. Iya. Yang benar-benar selamat yang muttaqin. Kalau muttaqin udah pasti mukmin daripada muslim. Tapi kalau muslim belum tentu mukmin. Karena muslim itu kan amalan. Amalan kan zahir ya. Namanya zahir kan mungkin orang mengamalkan sesuatu tapi batinnya enggak. Maka nampaknya doang, nampaknya doang. Maka itu disebut dengan munafik. Oh. Iya, kan? iya. Makanya enggak ada pertentangan antara orang mukmin itu enggak ada. Yang ada antara orang Islam mungkin. Oh, gitu. Karena antara Islam mungkin ada Islamnya mukmin, ada Islamnya munafik. Oh, iya. Kan gitu. Iya, Islam mukmin, Islam munafik. Nah, itu mungkin. Tapi kalau mukmin enggak mungkin. Mukmin itu cuma satu. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin ikhwah. Tapi kalau muslim, mungkin ada yang muslim mukmin, ada yang muslim munafik. Nah, kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau muslim pecah, berarti yang atu muslim mukmin, yang atu muslim munafik. Mungkin begitu ya. Iya. Gitu. Artinya maksudnya munafik, zahirnya dia mengaku Islam, tapi batinnya enggak. Nah, gitu. Na'udzubillah. Kan seperti itu. Nah, jadi yang selamat itu yang paling tinggi yang muttaqin. Nah, mukmin selamat juga. Tapi selamatnya beda dengan muttaqin. Kalau muttaqin selamatnya bersih itu selamat. Nah, kalau mukmin mungkin masih nyangkut dulu. Gitu. Nah, kalau muslim mungkin Islam doang, imannya enggak. Nah, itu yang dikatakan munafik gitu. Masya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Kiai atas penjelasan yang telah dipaparkan mengenai Islam dan juga berkaitan dengan iman. Tapi para pemirsa, mungkin kita kasih sedikit kesimpulan ya. Kesimpulannya. Jadi yang paling pertama kita perlu mengenalkan Islam, mengenalkan Allah dulu. Ya, mengenalkan Allah. Itu kita kenalkan Allah dulu. Nanti kalau udah kenal Allah, ya kan, baru kita kenalkan yang berikutnya. Ya kan, makanya kan syahadah dulu. Ya kan, syahadah. Nah, sudah syahadah baru sholat. Nah, udah sholat baru zakat. Udah zakat baru puasa. Udah puasa baru haji. Nah, kenapa kita mengenalkan Allah? Ya kan? Ya. Dan sifat yang kita kenakan Allah itu akbarnya. Agar manusia ketika menghadapi kehidupan, segala macam masalah sebesar apapun, karena dia makini Allah besar, sehingga dia merasa kecil, ya kan? Lalu dia bisa berpikir untuk mencari penyelesaian. Nah, ini yang penting nih, ya. Itu yang penting. Jadi kita mengenalkan Islam itu kita kenalkan Allah dulu. Tapi kalau untuk prakteknya mungkin ya nggak semua orang kan bisa berpikir mendalam jauh, maka kita bisa juga kasih yang ringan-ringan dulu. Sholat dulu yuk. Nah, begitu. Bisa juga begitu. Sebenarnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini Kiai. Cuman memang udah dibatasi waktu. Iya, karena waktu juga. Insya Allah kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita. Insya Allah. Ya, para pemirsa kaum muslimin muslimat berada di mana saja Anda berada, alhamdulillah sungguh perbincangan yang luar biasa, ngobrol bareng Kiai, banyak ilmu yang saya dapati dan mungkin juga para pemirsa di mana saja Anda berada, ilmu tentang mengenai Islam dan iman. Baik, sudah dipaparkan jelas oleh Kiai. Mungkin karena memang sudah keterbatasan waktu, ya insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang insya Allah pada yang sama dan di acara yang sama di ngopi, yaitu ngobrol bareng Kiai, ngopi seputar ngopi bareng Kiai ya. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi dengan pemateri kita yang sama, yaitu dengan Kiai Haji Ahmad Masykur LCM. Tapi kita sudahi dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.